wabarakatuh. Balikan deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan guru Bahasa Indonesia kelas 12, guru yang baru. Tentunya tidak asing lagi, guru yang ganteng, hehe. Oleh karena itu, marilah kita belajar Bahasa Indonesia dengan baik, agar kalian betul-betul memahami materi pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bab 1. Di sini tertulis surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan inisiatif sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan juga berdasarkan inisiatif sendiri. Ya. Selanjutnya, jika kita ingin menulis surat lamaran pekerjaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu sumber informasi adanya lowongan pekerjaan. Barulah kita mulai menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Inilah sumber-sumber dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, informasi iklan di media cetak atau internet, informasi dari Dinas Tenaga Kerja atau instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkan lowongan, yang membuka lowongan pekerjaan. Ada yang ketiga, inisiatif sendiri, kita mencoba melamar, siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir, informasi dari teman. Tapi dengan catatan, jika informasi ini dari teman, kalian jangan menuliskan di dalam surat lamaran kerja itu informasi dari teman. Sebab kalau kita menyampaikan itu berarti kita sudah nepotisme. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Kita lihat contoh surat lamaran pekerjaan. Contoh ini kalian perhatikan. Pertama ini namanya tanggal surat. Ini dalam struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal surat. Artinya tempat di mana kita menulis surat, ditulis ya dengan penulisannya seperti ini. Selanjutnya ditulis ada alamat surat. Berarti alamat surat lamaran pekerjaan itu ditujukan pada siapa. Kemudian ada salam pembuka. Ditulis dengan hormat atau dengan ucapan Assalamualaikum. Boleh kalian tulis itu. Selanjutnya, jika ini surat berdasarkan iklan, maka kita tulis di sini di awal paragraf pembukanya, ini paragraf pembuka, menanggapi iklan atau berdasarkan iklan dari harian apa, bla bla bla, ditulis oleh kita, ya. Selanjutnya, apa itu informasinya di situ, lamaran pekerjaan apa yang dibutuhkan, ditulis. Selanjutnya, yaitu pada bagian kedua, yaitu kita memperkenalkan identitas diri kita. Nama siapa, tempat tanggal berapa, tanggal berapa, di mana kita lahir, pendidikannya apa, alamat rumah kita sekarang itu apa. Kemudian bagian berikutnya, struktur berikutnya kita melampirkan keterangan yang diperlukan untuk memperkuat. Ya, untuk memperkuat lamaran ini 1 sampai 2, 3. Boleh kita ditambah fotokopi KTP, pas foto, dan lain sebagainya.
Ya, selanjutnya ada bagian akhir, ini yang namanya salam penutup, apa yang disebut dengan ucapan terima kasih. Nah, ini ucapan terima kasih. Jangan terlalu banyak, ya. Kita ngomong langsung saja kepada poinnya. Langsung ditandatangani, ini salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang tadi itu contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Yang selanjutnya, contoh surat lamaran pekerjaan ini berdasarkan inisiatif sendiri atau informasi dari teman. Nah, ini kita lihat sama strukturnya. Ada tanggal surat, ada alamat surat, ada salam pembuka. Nah, di dalam paragraf pembuka ini yang membedakan penulisan surat lamaran pekerjaan berdasar iklan dan menulis inisiatif sendiri atau informasi dari teman. Jadi kita di sini langsung menulis kalimat-kalimat, kata-kata seperti ini. Dengan ini saya membuat, atau yang bertanda tangan di bawah ini langsung kita memperkenalkan identitas diri kita. Kemudian mengutarakan maksud tujuan di sini. Kemudian untuk memperkuat juga dilampirkan keterangan, ya, lampiran keterangan yang diperlukan sebagai penguat agar diterima oleh penerima pekerjaan. Kemudian di akhir paragraf tetap kita mengucapkan terima kasih dengan tidak berlebihan. Dan jangan lupa ada salam penutup, tanda tangan, dan nama identitas kita sendiri secara jelas. Baik, sudah jelas ya? Selanjutnya, kita perhatikan ada berdasarkan contoh-contoh tadi di atas, bahwa surat lamaran pekerjaan itu ternyata ada beberapa bagian. Yang pertama, itu ada yang tesis. Tesis itu pernyataan yang kita buat. Nah, ini yang bagian atas ini disebut tesis. Kemudian ini, bagian ini adalah identitas kita juga yang menyatakan tesis, isi daripada surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir adalah ini yang kita sebagai untuk memperkuat lamaran dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan hormat. Sudah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, berdasarkan surat lamaran pekerjaan dapat diketahui dari surat lamaran meliputi 4 tanggal lahir, ya, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Nah, hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu artinya identitas kita selama apakah itu pendidikannya atau pengalaman kerja kalian tulis. Fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan kepolisian, SCTK, paspor, atau kadang-kadang instansi lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan berbadan sehat atau surat izin orang tua. Kemudian, apa sih pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan? Kalau kita dicermati paparan di atas, maka surat lamaran pekerjaan tergolong ke dalam jenis eksposisi. Sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang tua atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis dan tesis harus didukung argumentasi. Jadi pernyataan harus didukung dengan argumentasi kuat agar yang menerima pelamar merasa yakin dengan. Nah, baik, paham? Kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa aspek kebahasan surat lamaran pekerjaan. Pertama, surat lamaran pekerjaan ini bahasanya harus baik dan benar. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, ya, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran.
Bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan surat hal, tempat, tanggal lahir, alamat, membuka isi surat, alat penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan juga di sini, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan pembuatannya, surat lamaran pekerjaan itu dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Jadi di sini ada surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Ada yang kedua modelnya, yaitu surat lamaran dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran. Cara ini disebut model terpisah. Di dalam prakteknya, jenis yang banyak dipakai oleh model terpisah, walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Model ini lebih digemari pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita lihat di situ, kalau kita pertama, ya, sistematikanya nomor urutnya nih, kita lihat di situ ada sistematika unsurnya. Pertama, kalau ditanya tanggal surat, ini tempat dari tanggal surat pembuatan surat. Ini yang tadi ya, yang sudah dicontohkan. Kemudian lampiran, ya, lampiran dan hal. Misalnya hal lamaran pekerjaan. Kalau memang mau ditulis berapa lampirannya, ditulis. Kalau memang lebih dari satu, cukup ditulis 1 bundel saja. Kemudian alamat surat, ini tolong perhatikan, ya. Kemudian ada salam membuka, alinea pembuka, yang harus perhatikan di sini alinea pembuka, surat lamaran pekerjaan. Kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, maka akan berbeda dengan menulis berdasarkan inisiatif sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sistematikanya ada sampai 8 item ya. Kalau yang perhatikan ada isi surat, ini identitas, dan ini apa yang disebut dengan tujuan kita melamar untuk mengargumentasinya. Ya, kemudian ada penutup. Nah, ini jangan berlebihan. Kalau kita menulis di dalam penutup ini, jangan sampai kita lebay di dalam menulis ucapan terima kasih kepada penerima surat lamaran pekerjaan. Langsung tanda tangan, salam hormat, ini ada tanda tangan dan nama jelas. Baik, sampai di situ. Barangkali kalian sudah memahami, mudah-mudahan bisa memahami, karena ini situasinya pandemi. Kalian harus belajar tetap di rumah, walaupun di rumah tetap belajar, mengikuti kegiatan belajar secara daring ini, banyak manfaatnya yang tidak bisa menjadi bisa memegang ilmu komunikasi. Baik, itu saja apa materi yang disampaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan oleh Bapak bahwa yang pertama, pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk disampaikan kepada orang lain atau perusahaan atau pejabat yang isinya ingin diterima sebagai karyawan. Selanjutnya, ada 2 macam jenis surat yang ditulis. Ada yang pertama berdasarkan, ada yang berdasarkan inisiatif sendiri atau informasi dari teman. Selanjutnya, struktur atau susunan isi dari surat lamaran pekerjaan, strukturnya, ya, formatnya itu ada 8 item. Dari mulai tanggal surat sampai ke nomor 8 ini yang namanya struktur isi surat lamaran pekerjaan. Baik, itu saja yang Bapak sempat sampaikan pada kesempatan ini dalam pertemuan pertama. Mudah-mudahan dapat memahaminya. Dan tolong ini yang terakhir adalah tugas untuk kalian dicatat dan diperhatikan dan dibuat tugasnya, dan minggu depan tolong kumpulkan ke Bapak ya, secara melalui WA secara pribadi ya. Nih ada nomor Bapak, kalian tinggal share saja ke Bapak. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama materi bahasa Indonesia tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Semoga bisa sukses. Semoga kita bisa belajar dengan baik
Walaupun kita belajar di rumah. Itu saja yang mau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf sekali lagi kepada kalian semua. Kita ini harus tetap bersabar dan bersyukur. Insya Allah kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kalian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.